Pak Husen benar-benar berani memegang tanganku. Maaf ya Nabilah, semenjak istriku sakit, aku jadi ngerasa kesepian. Aku nggak pernah lagi ngerasain apa itu cinta. Aku sungguh-sungguh menyukai kamu, Nabilah. Pak Husen. Bagaimana dokter keadaan dan perkembangan istri saya ini, dokter? Seperti yang Bapak bisa lihat, masih belum ada perkembangan yang signifikan, Pak. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan perubahan, Pak. Kira-kira apa istri saya ini bisa sembuh, dok? Kecil sekali kemungkinannya, Pak Husen. Tapi kita tidak tahu keajaiban dari Tuhan. Ini hanya vonis dari saya, manusia biasa. Kalau saya memutuskan untuk membawa istri saya pulang, gimana dok? Soalnya nggak mungkin juga harus setiap hari bolak-balik ke rumah sakit ini. Di rumah kan saya bisa lebih tenang memantau keadaan istri saya. Saya juga akan memakai jasa perawat nantinya. Itu tidak masalah, Pak Husen. Untuk keadaan kesehatan Bu Mira ini, saya perhatikan seminggu belakangan ini stabil kok, Pak Husen. Baik dok, makasih ya. Terima kasih sudah banyak membantu saya selama ini. Sama-sama, Pak Husen. Itu emang sudah jadi kewajiban saya. Kalau gitu, mari Pak, kita urus berkas kepulangannya Bu Mira dulu ya, Pak Husen. Baik dokter, ayo. Makasih ya Mas Husen. Mas udah mau merawat dan menjaga aku. Maafkan aku juga Mas, karena aku belum bisa menjadi istri yang sempurna buat Mas Husen. Harusnya aku yang melayani Mas Husen, bukan malah Mas Husen yang melayani aku, Mas. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya Mira. Mas nggak suka. Pokoknya sekarang kamu harus fokus ke kesehatan kamu ya. Jangan punya pikiran macam-macam ya. Oh ya, satu lagi, aku sewa jasa perawat buat nemenin semua aktivitas kamu. Nggak apa-apa kan? Karena aku kan nggak bisa selamanya bisa menemani kamu terus. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku makasih banget sama kamu, karena kamu sudah perhatian banget sama aku, Mas. Nah, kayaknya itu dia deh perawatnya. Kamu istirahat dulu ya di tempat tidur kamu. Mas mau lihat dulu ke depan. Iya Mas. Mas ke depan dulu ya Mira. Wah, rumahnya besar banget ya. Kapan ya aku bisa punya rumah yang besar ini? Kapan ya aku bisa punya rumah yang besar ini di desa? Pasti bapak sama ibuku di desa bangga nih kalau aku bisa punya rumah mewah kayak gini. Hehehe, gak apa-apa kali ya ngehayal dan bercita-cita dulu. Selamat pagi Pak, apa benar ini rumah kediaman Pak Husen? Iya, saya sendiri Mbak. Mbaknya ini perawat yang saya rekrut dari yayasan itu ya Mbak? Iya, benar Pak. Perkenalkan Pak, saya Nabila, perawat yang akan merawat Bu Mira. Saya Husen. Wah, ini ganteng banget ya Pak Husen. Saya nggak nyangka kalau bos saya seganteng ini. Mbak, kok bengong sih Mbak? Maaf Pak. Yaudah, ayo Mbak, kita masuk ke dalam. Saya kenalkan dengan istri saya di dalam. Baik Pak. Ayo, kita masuk ke dalam Mbak. Sayang, perawat yang tadi aku bilang udah dateng. Nah, Nabila, ini istri saya yang kamu harus jaga ya. Kamu rawat dan kamu dampingi selama saya nggak ada. Pokoknya saya mau kamu itu harus siap standby apapun keadaannya jika istri saya ini butuh bantuan kamu ya. Satu lagi yang penting, jangan lupa untuk memberikan obat kepada istri saya ini teratur ya. Saya nggak mau lihat dan dengar kamu telat kasih obat ke istri saya. Ngerti ya kamu? Baik Pak, saya mengerti. Selamat siang Bu Mira. Perkenalkan, nama saya Nabila. Mulai hari ini saya akan jadi perawat khusus untuk Bu Mira. Saya akan berusaha agar saya bisa menjaga dan merawat Bu Mira dengan baik ya Bu. Saya Mira. Terima kasih ya Nabila. Semoga kita bisa jadi teman ya. Sayang, kalau gitu aku balik ke kantor dulu ya. Kan kamu udah ada yang jagain. Aku bisa tenang jadinya buat balik lagi ke kantor. Iya Mas, sebelumnya makasih ya Mas atas semua ini. Iya sayang, yaudah aku berangkat dulu ya sayang. Nabila, mulai hari ini saya titip istri saya ke kamu. Layani dia, rawat dia dengan baik. Kamu mengerti kan? Baik Pak, saya akan menjaga Bu Mira dengan sepenuh hati. Makasih ya, saya permisi dulu. Nah, sekarang Bu Mira mau saya bantu apa dulu nih? Atau Bu Mira mau makan atau apa gitu? Terima kasih Nabila. Kalau boleh saya mau berkeliling dulu di rumah ini. Boleh nggak? Saya kangen sama rumah ini. Sudah beberapa bulan belakangan ini yang saya lihat hanya kamar rumah sakit saja. Baik Bu Mira, kalau gitu saya siap nemenin Ibu Mira. Sekarang kita pindah ke kursi roda dulu ya Bu. Kedatangan Nabila ke rumah ini membuat perkembangan baik terhadap istriku. Gak tahu kenapa juga ya aku selalu kebayang wajahnya Nabila. Aku ngerasain perasaan yang nggak seharusnya aku rasain nih.
Tapi semakin aku membuang perasaan ini, semakin kuat perasaan ini datang lagi dan datang lagi. Maaf Pak, Bu Mira sudah minta pulang Pak. Oh, ya udah, mau pakai mobil atau gimana sayang? Kamu pulangnya? Aku didorong jalan aja lah Mas sama Nabila. Lagian kayak yang jauh aja sih. Oh iya ya, ya udah. Kalau gitu, Nabila, nanti selesai ini kamu ikut saya ya ke apotik buat beli obat istri saya. Jadi biar kamu tahu obat apa yang habis dan nanti kamu bisa beli sendiri ke apotik. Iya, baik Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Sama Ibu, duluan Pak. Iya, iya. Nabila, boleh saya berkata sesuatu nggak sama kamu? Bapak mau ngomong apa Pak? Saya buat salah ya sama Bapak? Atau saya buat salah sama Bu Mira? Bukan itu Nabila. Saya cuma mau bilang, saya menyimpan rasa sama kamu. Gak tahu kenapa saya selalu mikirin kamu Nabila. Maafin saya Nabila, karena saya sudah berani menaruh perasaan ini ke kamu. Perasaan ini ya terjadi gitu aja Nabila. Walaupun kamu gak jawab, setidaknya kamu udah tahu perasaan saya ke kamu. Ini gimana? Kok aku jadi serba salah kayak gini sih? Pak Husen benar-benar berani memegang tanganku. Maaf ya Nabila, semenjak istriku sakit, aku jadi ngerasa kesepian. Aku gak pernah lagi ngerasain apa itu cinta. Aku sungguh-sungguh menyukai kamu Nabila. Pak Husen. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku merasa Mas Husen dan Nabila semakin dekat. Apa jangan-jangan mereka memiliki hubungan yang spesial? Apa mungkin ya Mas Husen itu membohongi dan mengkhianati aku sebagai istrinya? Jika memang kayak gitu, aku gak bisa terima dan gak bisa memaafkan Mas Husen. Aku harap ini hanya perasaanku saja, bukan untuk jadi kenyataan. Tapi aku gak boleh tinggal diam. Aku harus memastikannya sendiri agar hatiku ini tenang. Aku bisa berdiri lagi. Aku bisa berdiri lagi. Aku sembuh. Ya Allah, aku sembuh. Aku sembuh. Ya ampun Mas Husen, Nabila, selama ini kalian membohongi saya. Ternyata di belakang saya. Gak. Ini semua gak mungkin. Apa yang aku takutkan akhirnya terjadi juga. Aku harus bisa. Aku harus memastikan sudah sejauh mana hubungan mereka itu. Maaf Pak, nanti kalau Ibu tahu dan lihat bagaimana Pak? Tenang aja Nabila, Mira mah gak akan tahu. Nabila, kamu di mana Nabila? Saya butuh sesuatu. Iya Bu, iya sebentar. Hah, apa yang aku lakukan tadi ya? Apa yang telah aku perbuat? Sadar Husen, sadar. Perbuatan kamu ini salah. Istrimu lagi sakit loh. Dia butuh kamu, tapi kenapa kamu malah sibuk mengejar wanita lain? Kenapa aku jadi gini sih? Silakan Bu Mira dan Pak Husen dinikmati makan malamnya. Saya permisi dulu. Mau kemana kamu Nabila? Sini duduk, temani saya makan. Gak biasa-biasanya nih. Mira suruh Nabila duduk makan satu meja denganku dan dia. Ada apa ini ya? Enggak Bu, saya makan di belakang aja nanti. Duduk, saya bilang. Mas, setelah sehat nanti, aku mau bikin yayasan amal buat orang-orang yang menderita penyakit kronis kayak aku ini Mas. Kan nanti pasti banyak tuh orang yang sama mengalami kayak aku gini, yang pakai jasa perawat khusus biar suami mereka dan perawatnya tersebut bisa kerja sama. Kayak kamu sama Nabila yang udah bisa bikin aku sembuh dan kuat sampai sekarang ini. Kamu harus lebih memperhatikan Nabila Mas. Nabila ini punya bakat hebat loh Mas. Kayaknya Bu Mira sudah tahu apa yang terjadi antara aku dan Pak Husen. Aku nggak mau jadi pemicu hubungan mereka hancur. Kenapa Mira bicara itu ya? Apa jangan-jangan dia udah tahu hubunganku dan Nabila ini? Iya sayang, apapun kemauan kamu Mas bakal dukung kok. Kamu tenang aja ya. Kenapa sikap Bu Mira jadi berubah kayak gini ya ke aku? Aku merasa nggak enak kayak gini sih. Apa benar Bu Mira sudah tahu tentang hubunganku sama Pak Husen? Tapi Bu Mira hanya diam saja, tidak menegur ataupun bertanya langsung sama aku. Selamat pagi Bu Mira. Ada apa Bu Mira memanggil saya ke sini? Waktu semalam Ibu telepon dan nyuruh saya datang pagi-pagi. Sepertinya ada hal yang sangat penting ya Bu. Memang sangat penting Pak.
Kita tunggu suami saya datang ya. Nabila, bawa saya masuk ke dalam. Baik Bu, baik. Ayo Pak pengacara, kita masuk. Kalau kayak gitu saya permisi ya Bu. Mau kemana kamu Nabila? Duduk di sini. Ini ada apa Bu sebenarnya? Loh, ini ada apa sayang, kok ada pengacara segala begini sih? Apa? Bu Mira sudah sembuh Bu. Ibu sudah bisa jalan. Hah? Kamu udah bisa jalan sayang? Kamu udah sembuh? Hah? Ya, aku sudah sembuh. Dan aku tahu semua perbuatanmu di belakang aku, Mas. Kamu sudah berkhianat di belakang aku. Sengaja aku membawa pengacaraku ke sini karena aku sudah menyiapkan surat cerai untuk kamu. Aku nggak bisa lagi lanjutin pernikahan kita ini karena aku nggak bisa hidup dengan laki-laki pendusta. Pengacara, tolong urus semuanya. Sayang, jangan tinggalin aku sayang. Aku mohon jangan tinggalin aku. Nabila, Mira sudah pergi meninggalkanku Nabila. Kamu mau ya hidup sama aku Nabila? Maaf Pak, saya nggak mau dicap sebagai wanita perebut suami orang. Nggak mungkin semuanya meninggalkanku sendirian. Ketika kita mengabaikan yang kita cintai, kita mungkin akan kehilangan semuanya, dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan itu semua.